Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Asosiasi Kaca Pembesar Detektif. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Suneo yang seperti seorang detektif. Dia mengucapkan selamat datang di kantor detektif Honekawa. Ada masalah apa hari ini? Katanya. Suneo bilang masalah apapun akan terselesaikan oleh dia seorang detektif. Suneo kemudian menelepon Nobita untuk menyuruhnya datang ke rumahnya. Nobita pun yang baru bangun tidur berangkat ke rumah Suneo. Dia tidak sengaja terpleset sehingga lumpurnya mengenai guguk yang sedang berjalan. Dia pun dikejar guguk itu sampai kecapean dan kakinya jadi kotor. Nobita akhirnya sampai ke rumah Suneo dan disambut oleh Suneo. Suneo juga sudah mengajak Shizuka dan Giant ke rumahnya. Suneo tiba-tiba bilang kalau dia akan menebak apa yang terjadi pada Nobita. Neo menebak kalau Nobita baru bangun tidur dan tadi jatuh ke lumpur dan dikejar oleh guguk. Hal itu membuat Nobita kaget. Suneo bisa mengetahui apa yang dirasakan Nobita. Shizuka dan Giant pun memuji kehebatan Suneo. Suneo bilang kalau dia teliti jadi bisa menebaknya. Suneo melihat di sekitar mulut Nobita ada iler yang keluar dari samping. Nobita pun malu dan menutup mulutnya. Kaus kakinya Nobita pun terkena lumpur dan katanya tempat yang ada lumpurnya hanya ada di depan klinik yang sedang ada pekerjaan jalan. Lalu Nobita datang dengan nafas yang kecapean. Katanya nafas yang seperti itu hanya bisa didapat saat Nobita terlambat ke sekolah atau dikejar guguk. Giant heran kenapa Suneo bisa menebak sampai sejauh itu. Suneo bilang kalau itu adalah bakatnya dan dia punya bakat begini agar dia bisa berguna bagi dunia. Katanya jika kalian punya masalah apapun silahkan konsultasi pada detektif Suneo. Nobita bilang kalau Suneo hanya detektif dadakan. Nobita pulang ke rumah dan tiba-tiba mau jadi detektif dadakan ke Doraemon. Nobita meminta Doraemon mengeluarkan sebuah alat detektif. Tapi Doraemon bilang kalau alatnya sudah rusak. Tapi Nobita tetap meminta alat detektif yang lain ke Doraemon. Akhirnya Doraemon mengeluarkan asosiasi kaca pembesar detektif. Namun Nobita bilang sepertinya ini alat yang susah. Tapi Doraemon bilang itu cara pakainya mudah kok. Doraemon menyuruh Nobita menyembunyikan dorayaki di suatu tempat. Dan Doraemon akan menemukan tempat persembunyiannya dengan kaca pembesar ini. Doraemon meminta Nobita untuk menyembunyikannya di tempat yang sangat sulit ditemukan dan jangan di tempat yang mudah. Nobita pun mencari tempat untuk menyembunyikan dorayakinya. Setelah beberapa saat Doraemon menunggu, akhirnya Nobita selesai menyembunyikannya. Doraemon pun meminta kaca pembesar itu untuk mencarinya. Kemudian kaca pembesar itu memperlihatkan dorayaki yang seperti angka 0. Nobita merasa kesindir dengan angka 0 itu karena seperti nilai ulangannya. Kaca pembesar pun memberitahu kalau dorayakinya dimakan oleh Nobita dan berada di dalam perut Nobita. Doraemon baru sadar kalau dorayakinya sudah dimakan oleh Nobita dan dia pun marah dan mengejar Nobita. Nobita kemudian merebut kaca pembesar itu dan dia akan jadi detektif seperti Suneo. Nobita pun meminjam jas milik ayahnya dan pergi keluar rumah. Dia kemudian menempelkan poster di depan rumahnya bertuliskan jualan seblak Rafael. Maksudnya bertuliskan kantor detektif Nobita. Tiba-tiba datang Shizuka yang berlari. Namun dia mau ke kantor detektif Suneo. Nobita menawarkan kalau dia baru saja mulai jadi detektif. Namun dilarang oleh Suneo karena Shizuka adalah pelanggannya. Suneo pun mengajak Shizuka untuk masuk ke rumahnya. Namun Shizuka menghentikannya. Dia bilang kalau dompetnya jatuh dan harus segera ditemukan. Suneo bilang agar lebih akurat dia harus kumpulkan data-datanya terlebih dahulu.
Katanya ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Shizuka bilang kalau tadi jam 9 pagi dia keluar rumah. Dia pergi ke rumah nenek tetangganya. Sementara itu, di sana Nobita mendengar percakapan Shizuka. Shizuka menceritakan lagi kalau dia tadi lagi belanja bersama, pulang naik bis dan dompetnya warna pink. Nobita lalu menawarkan dirinya dan bilang kalau metodenya lebih mudah. Nobita menanyakan ke kaca pembesar dompetnya. Kaca pembesar itu bilang kalau dompet itu punya Shizuka dan Shizuka suka mandi. Shizuka kemudian pergi ke bis. Katanya dompetnya jatuh di halte bis. Namun setelah Nobita memberitahu, Shizuka dan Suneo malah sudah pergi. Nobita pun berlari akan menemukan dompet Shizuka. Namun setelah ke halte bus, dia tidak menemukan dompet Shizuka. Sementara itu, Suneo dan Shizuka juga mencari di jalanan. Suneo menyimpulkan pasti sudah ada orang yang mengambil dompet Shizuka. Dan Suneo bilang pasti dompetnya ada di kantor polisi. Dan ternyata benar, dompetnya ada di sana. Sementara itu di sana Nobita meragukan kehebatan kaca pembesar itu. Tiba-tiba ada teman Nobita yang menceritakan kalau dompet Shizuka sudah ditemukan oleh detektif Suneo. Nobita merasa iri kenapa dia tidak bisa menemukannya. Nobita pun berusaha akan menyelesaikan kasus lain. Sementara itu ada Ibu Giant yang marah-marah mencari Giant. Tiba-tiba datang Nobita yang menawarkan jasanya untuk mencari Giant. Dia pun menanyakan di mana Giant ke kaca pembesar itu. Kaca pembesar itu bilang kalau Giant adalah gorila. Tiba-tiba Giant keluar dengan marah dari semak-semak. Dia pun ditemukan oleh ibunya dan Giant marah ke Nobita di sana. Nobita pun kabur dan kembali ke rumah. Nobita merasa kecapean dan dia gak bisa minta tolong lagi ke Doraemon karena Doraemon masih marah ke Nobita. Nobita kemudian mendatangi lagi Doraemon yang masih marah dan membawa dorayaki sebagai permintaan maafnya. Doraemon sempat tergoda tapi dia tetap marah. Nobita bilang kalau dia beli 2 dorayaki. Akhirnya Doraemon memaafkannya dan memakan dorayaki itu. Doraemon pun menanyakan gimana kinerjanya Nobita sebagai detektif. Nobita bilang kalau malah Suneo yang punya reputasi yang bagus. Doraemon pun penasaran dengan kerja Suneo dan ingin memantaunya. Dia mengeluarkan sebuah alat dan melihat ada seseorang yang meminta tolong ke Suneo kalau ada kasus pencurian di ruangan tertutup miliknya. Nobita iri kalau Suneo berlagak seperti detektif sungguhan. Katanya ada sebuah koin emas yang dicuri yang tiba-tiba hilang di ruangan terkunci. Doraemon pun penasaran dengan kasus ini. Orang itu mempercayakan kasusnya ke Suneo. Suneo ingin melihat tempat kejadiannya terlebih dahulu. Suneo mencari jejak kaki di luar rumah orang itu. Suneo juga melihat jendela yang masih terkunci rapat. Suneo menanyakan apakah semalam ada kejadian yang menyeramkan. Katanya orang itu sempat terbangun karena mendengar suara orang bertengkar. Saat dia masuk ke ruangan tempat koin ini, tidak ada apa-apa. Doraemon menyimpulkan kalau pelakunya ada 2 orang. Dan katanya saat pagi koin emas itu tiba-tiba sudah hilang. Di sana Doraemon bingung gimana koinnya hilang padahal pintu dan jendela terkunci. Di sana Suneo berpikir keras. Nobita dan Doraemon menertawakan Suneo yang kebingungan. Suneo bilang kesimpulannya pelakunya adalah orang yang bisa keluar masuk ke ruangan tertutup. Orang itu pun heran di sana. Tiba-tiba datang Doraemon yang marah ke Suneo karena dia merasa sudah dituduh oleh Suneo. Orang itu kebingungan dan Nobita meyakinkan jangan percaya atas tuduhan Suneo. Suneo pun menantang Doraemon untuk membuktikannya. Kemudian Doraemon menggunakan kaca pembesar lagi. Kaca pembesar itu memberikan clue yaitu Suneo dan kucingnya. Namun kesimpulannya dari kaca pembesar itu pelakunya adalah Doraemon dan Doraemon pun kaget. Doraemon kemudian di sana menangis dan orang itu tidak peduli siapa pelakunya. Yang penting koinnya bisa kembali. Mereka pun keluar dari sana dan Doraemon mengeluarkan barang bernama kolam pancing barang terjatuh. Doraemon kemudian mengeluarkan pancingnya, namun koin yang dicarinya tidak ada. Sementara itu Suneo mengejeknya di luar rumah
dan Nobita dan Doraemon pun kebingungan. Tiba-tiba Nobita punya ide. Nobita bilang, sebelum dicuri kita ambil aja koin emas itu pakai mesin waktu. Mereka pun kembali ke masa di mana koin itu masih ada. Doraemon pun melihat ada koin emas di meja itu dan menunggu pelakunya datang. Di sana Nobita menuduh Doraemon kalau alat Doraemon aneh jadinya kayak gini. Mereka berdua pun bertengkar di sana hingga datang orang tadi yang mengeceknya. Doraemon dan Nobita pun menunggu sampai pagi di sana hingga akhirnya mereka mengambil koin itu dan kembali ke waktu sebenarnya. Akhirnya Doraemon sadar kalau koin emas itu hilang karena dia dan Nobita yang ambil. Dan film diakhiri dengan mereka yang bingung gimana cara menjelaskannya ke yang punya koin emas ini. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru. Bye bye.